Baik, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Jadi langsung saja berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik, Ibu ingin absen dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Jadi siapa aja yang nggak hadir pada siang hari ini, coba ditengok kiri kanannya, apakah udah hadir semua? Oke, kalau udah lengkap, sebelum kita memulai mata pelajarannya, saya menyuruh adik-adik untuk berdiri sejenak. Ayo berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengenang para pahlawan dan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita agar selalu cinta tanah air. Dimulai.
bertanya, Bu, apa sih keterkaitan atau hubungan pembukaan Undang-Undang 45 dan Proklamasi Kemerdekaan? Jadi, hubungan Proklamasi Kemerdekaan dan pembukaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi Kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Kemudian, alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Kemudian, pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu pada alinea ketiga tercantum atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi artinya dalam proses memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia bukan hanya didorong oleh fisik, mental atau kemampuan bangsa Indonesia sendiri, melainkan ada dorongan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang diyakini. Tanpa bantuan leluhur atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemerdekaan tidak akan terwujud sesuai dengan keinginan kita semua. Selanjutnya, tiga makna setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, adik-adik perlu adik-adik ketahui Undang-Undang Dasar 1945 dari alinea pertama sampai alinea keempat itu memiliki makna masing-masing. Dan perlu adik-adik ketahui apa sih makna dari per alinea itu, Bu? Ayo kita bahas sekarang. Nah, yang pertama, makna alinea pertama bahwa bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maknanya, keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kebenaran dan keadilan untuk melawan penjajahan. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Kemudian, pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemudian, pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa untuk berdiri sendiri. Jadi, bisa ibu simpulkan pada alinea pertama yaitu bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia memiliki hak untuk merdeka, memiliki hak untuk diakui oleh negara sendiri maupun negara lain. Jadi itu makna alinea pertama. Oke, adik-adik, udah sini udah paham? Makna alinea kedua yaitu bunyinya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampaikan kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi ada makna dari alinea kedua ini, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai melalui perjuangan melawan penjajah dan bukanlah hadiah dari bangsa lain. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan bukan akhir perjuangan. Kemerdekaan harus diisi oleh berbagai hal yang bertujuan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi dapat disimpulkan kalau makna alinea
disampaikan barusan. Jadi sebelum kita ke pembagian tugas, jadi ibu terlebih dahulu menanyakan kembali kepada siswa, apakah ada yang dipertanyakan terkait penjelasan ibu mengenai penumbuhan kesadaran terhadap Undang-Undang 1945? Kalau ada silakan. Adik-adik? Oke. Langsung saja ya. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pada siang hari ini, ibu akan memberikan tugas individu. Silakan dibuka buku berkuinnya. Oke. Nomor 1. Hak asasi bangsa terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keberapa? Hak asasi bangsa terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keberapa? Soal nomor 2. Tuliskan dua tujuan negara yang Anda ketahui di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Jadi teman-teman tuliskan tujuan negara cuma dua aja tujuan negara yang terdapat di alinea keempat. Yang ketiga, dasar negara Indonesia merdeka yang otentik terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keberapa? Keempat, kata lain dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 apa? Jadi apa sih kata lain dari Undang-Undang Dasar 1945 atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu? Apa sih kata lain dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu? Yang terakhir, mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak bisa diubah? Kenapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak bisa diubah atau diubah? Oke? Mungkin itu saja pertemuan pada kali hari ini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Sebelum kita menutup mata pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke? Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf.